Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang menunggu datangnya waktu salat, terutama di masjid. Di pertemuan kita yang lalu, di antara janji Nabi kepada umatnya yang senantiasa menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain, atau bahkan dia sudah hadir di masjid sebelum datangnya waktu untuk melakukan salat, maka Rasulullah menyebutkan dia mendapatkan pahala seperti sedang melakukan salat. Jadi orang-orang yang menunggu waktu salat, dia mendapatkan pahala seperti sedang melakukan salat. Berarti pahalanya bukan hanya pahala ketika salat didirikan, dari masa menunggu sudah dihitung. Begitulah Allah memuliakan orang-orang yang datang menghadapnya sebelum datang waktu, dia sudah standby. Dan ini juga berlaku bagi para perempuan yang bersiap-siap menunggu azan, setengah jam atau 15 menit sebelum azan sudah berwudu, lalu menunggu datangnya waktu salat. Walaupun mereka tak ke masjid, mereka mendapatkan pahala yang sama. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fadilah yang kedua bagi orang yang menunggu salat, yaitu diampunkan dosanya, ditinggikan derajatnya di surga. Ada beberapa riwayat hadis yang sahih, kuat sanadnya, derajatnya, yang menyatakan tentang kelebihan ini. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yaghfiru bihi az-zunub wa yukaffiru bihi az-zunub. Maukah kutunjukkan kalian amalan yang bisa menyebabkan diampunkan dosa dan juga dihapus segala dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil dihapus, dosa besar diampunkan. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah berkata, amalan itu adalah isbaghul wudu alal makruhat, yaitu yang pertama, menyempurnakan wudu walaupun keadaan tidak nyaman. Makruhat itu dalam keadaan yang tidak disukai. Ya, bisa saja dengan keadaan cuaca yang terlalu dingin sehingga sulit untuk berwudu dengan air yang terlalu dingin, tapi dia benar-benar berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Jadi sempurna wudu ini yang dimaksudlah sempurna
rukunnya dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau Nabi mengajarkan tiga kali, maka kita benar-benar melakukannya tiga kali. Ketika Nabi meminta untuk berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam rongga hidung, maka kita benar-benar melakukannya. Nah, itu termasuk isbal, ya, kita menyempurnakan wudu. Dalam kondisi cuaca sulit pun kita sempurnakan. Ini amalan pertama yang menyebabkan diampunkan dosa. Kita sudah bahas ini dalam fadilah berwudu. Bahkan kita mendapatkan keterangan dari Nabi, setiap tetesan air yang jatuh bekasan wudu mengampunkan dosa. Maka jumhur ulama mengatakan makruh hukumnya setelah berwudu mengelap bekasan air wudu. Jadi biarkan dia jatuh menetes, dan tetesan itu berguguranlah dosa-dosa bersama jatuhnya tetesan air wudu. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa kasratul khuta ila masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang fadilah melangkah kaki ke masjid. Dan yang ketiga, wa intidarus salat ba'da salat, menunggu dari satu waktu salat ke waktu yang lain. Fazalika ar-ribat, dan itu termasuk ar-ribat. Nanti kita akan jelaskan di judul berikutnya tentang apa itu ribat. Baik, itu hadis yang pertama menyatakan tentang menunggu dari waktu salat ke waktu yang lain. Itu bisa menggugurkan dosa, menghapuskan semua dosa-dosa kecil. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, tadi hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Wahai Abu Hurairah, maukah kutunjukkan kalian semua amalan yang bisa menghapus dosa juga meninggikan derajat. Ini meninggikan derajat maksudnya di surga. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab tentu ya Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan perkara yang sama, yaitu menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang tidak disukainya, lalu memperbanyak langkah ke masjid, artinya berbolak balik ke masjid untuk salat, lalu kemudian menunggu intidar as-salah ba'da as-salah, menunggu dari satu salat ke salat yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, isbaghul wudu 'ala al-makarih wa 'amalul aqdam ila al-masajid wa intidarus salah ba'da as-salah yaghsilul khataya ghuslan, yaitu seseorang yang menyempurnakan wudunya walaupun dalam keadaan tidak disukainya, cuaca dan macam-macam, lalu dia memperbanyak langkah menuju ke masjid dan menunggu dari waktu salat ke waktu salat yang lain, yaghsilul khataya ghuslan, maka dicucilah semua kesalahan-kesalahannya, benar-benar cucian yang habis, benar-benar dicuci, artinya betul-betul dihapuskan. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar dengan sahihnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang kita bacakan, maka kita mendapatkan keterangan bahawa di antara kelebihan yang didapatkan oleh orang-orang yang menunggu dari satu waktu ke waktu yang lain, yaitu dipastikan mereka diampunkan dosa, lalu ditinggikan derajat. Kita sudah pernah menjelaskan bahawa hadiah Allah yang paling indah itu adalah pengampunan dosa. Daripada diberikan pahala, ni kalau kita sandingkan, kita kan ada dua ni Pak, selalu kalau bukan diampunkan dosa, diberikan pahala. Seandainya kita sandingkan
mana lebih utama, diampunkan dosa atau diberikan pahala? Maka diampunkan dosa lebih utama. Karena kalau sudah diampunkan dosa, sekecil apapun pahala tetap menjadi pemenangnya. Ini kita dosa tak bisa kita hindari, Pak. Itu jaminan, tak ada yang bisa menghindari dosa. Jadi jangan pernah merasa diri seakan-akan menjadi manusia yang tak berdosa, lalu melihat dengan pandangan picik ke orang lain, seakan-akan orang lain penuh dengan dosa. Ini ada yang model-model sifat begitu. Baru dapat hidayah, taubat, baru dengar ceramah 3 kali, lalu kena doktrin, langsung berubah menjadi orang-orang yang memandang rendah amalan orang lain dan mulai merasa diri paling sempurna. Malah itu, sifat itu malah jatuh ke dalam dosa yang baru. Jadi kalau kita bilang hijrah, cuma berarti hijrah fisik saja, tapi berpindah ke dosa yang baru. Jadi cuma hijrah dari satu dosa ke dosa yang lain. Itu kalau begitu sifat kita. Kita ini jangan merasa aman dari dosa. Fala ta'manu makrallah, fala ya'manu makrallah ila al-qaumul khasirun. Jangan merasa aman daripada ancaman azab dari Allah, karena orang-orang yang merasa aman maka dia termasuk golongan orang merugi. Jadi jangan pede sekali kalau berhadapan dengan dosa. Jangan ketika mulut kita mendakwahkan orang lalu kita merasa bahwa kita sempurna. Penyakitnya para ustaz-ustaz yang kadang-kadang ketika diperdaya oleh syaitan merasa jamaahnya penuh dengan dosa dan dia merasa bahwa dia segudang pahala telah dia tumpuk. Padahal pertanggungjawaban orang yang berdakwah lebih besar daripada yang didakwahkan. Jadi kita tidak bisa menghindari dosa. Siapapun, kita baik di satu sisi, tak baik di sisi yang lain. Kita punya kelebihan di sedekah, punya kekurangan di sisi yang lain. Kita salat tahajud, bisa jadi kita pun punya karakter temperamental. Kita salat jamaah, tak pernah tinggal, tapi di rumah sedikit punya kesalahan, sedikit mendapatkan kesalahan isteri atau anak, itu kadang-kadang keluar langsung caci maki. Nah ini kadang-kadang tanpa kita sadari, kita merasa solat kita menjadi penyebab utama masuk surga, padahal dosa yang kita lakukan bisa saja menutupi semua kelebihan kita. Jadi dosa ini tidak bisa kita hindari. Apalagi Nabi telah menjamin itu dengan mengatakan bahawa kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu dipastikan pasti ada dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat. Jadi bukan orang berdosa yang dipermasalahkan oleh Allah dan Nabi, karena berdosa itu hal yang biasa terjadi, akan berulang-ulang manusia ini buat dosa. Nabiullah Adam, nenek kita yang pertama, bahkan melakukan dosa di dalam surga. Dan Allah dengan kemaafannya mengampunkan segala-galanya. Yang lebih utama adalah ketika kita merasa berdosa lalu kita segera bertaubat, maka surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang pernah berdosa lalu bertaubat. Surga itu dipenuhi oleh orang-orang yang pernah berdosa atau merasa diri berdosa lalu dia bertaubat. Inilah orang yang paling utama. Jadi bukan yang merasa tak pernah ada dosa. Bisa-bisa masuk neraka, Pak, dengan keyakinan kita bahwa kita terlalu sempurna. Karena kita penuh dengan dosa, tidak bisa kita hindari, maka kita perlu ada trik atau cara-cara agar dosa kita diampuni. Ini dosa jalan terus. Bagaimana caranya agar berhadapan dengan Allah dalam keadaan
dosa-dosa itu sudah tidak lagi tertulis atau sudah dihapus, maka ikuti petunjuk Nabi. Ini bukan bermakna kita setelah mengikuti petunjuk amalan ini lalu kemudian kita menyatakan nanti aman, kita buat lagi dosa lalu nanti kita wuduk lagi dengan sempurna, kita tunggu lagi dari satu waktu salat ke waktu yang lain diampunkan lagi. Bukan begitu maksudnya. Artinya orang yang sudah terjebak di dalam dosa maka segera bertobat. Dan salah satu cara yang paling ampuh mengampunkan dosa-dosa kita adalah menunggu dari waktu salat, dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain. Jadi jemaah melakukan Allah, sungguh benar-benar sebuah kebahagiaan di saat kita di akhirat kita mendapatkan kenyataan bahawa dosa-dosa kita telah diampunkan. Itu kegembiraan yang luar biasa ya, karena semua orang memohon-mohon agar tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan yang sebelah kiri. Makanya dalam Ramadan ya, ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, seandainya aku berada di malam Lailatul Qadar atau aku menemukan malam Lailatul Qadar, ya, maka apa yang ku baca ya Rasulullah? Apa yang seharusnya aku minta sama Allah?" Apa jawaban Nabi? Ucapkanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan Engkau menyukai maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Itu malam terbaik dari seluruh perjalanan hari, seluruh perjalanan malam. Malam terbaik Lailatul Qadar. Yang disuruh minta sama Nabi, minta maaf. Kenapa tidak minta, ya Allah berikanlah pahala yang menjulang selangit? Kalau pahala menjulang selangit, dosa pun ikut bersama dengan pahala, sama-sama menjulang selangit, itu belum tentu selamat. Maka salah satu fungsi malam Lailatul Qadar adalah minta supaya Allah memaafkan. Lalu kalau kita baca catatannya para ulama, mereka kemudian mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan meminta ampun? Jadi kan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, minta maaf. Kenapa tidak mengucapkan istighfar? Atau kita mengatakan, ya Allah innaka ghafur, Engkau maha pengampun, ighfirli, ampunkanlah aku. Kenapa tidak bilang itu di malam Lailatul Qadar? Kenapa innaka afuun? Itu diperbincangkan oleh para ulama. Jadi ulama ini itu membantu kita orang-orang awam ini untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita melecehkan seakan-akan tidak perlu ulama, seakan-akan tidak lagi membutuhkan ulama, cukup dengan hanya kita memahami Al-Quran dan hadis versi kita sendiri, lalu kita merasa lebih hebat dari semua ulama yang telah berlalu. Kalau tidak ada ulama, tidak bisa kita tahu mana rukun salat, mana sunnah salat. Karena Nabi tidak pernah mengatakan ini rukun, ini sunnah, tidak pernah. Nabi kalau jelaskan salat dari A sampai Z, jelaskan tentang tata caranya. Jadi janganlah merasa lebih hebat, jangan merasa seakan-akan kita ini paling berilmu. Wa fawqa kullu zi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang berilmu. Kalau bahasa pepatah kita, di atas langit ada langit. Jadi jemaah melakukan Allah, apa kata para ulama ketika menanggapi hadis itu? Mereka mengatakan Nabi tidak mengajarkan Aisyah meminta ampun, tapi meminta maaf, karena dalam bahasa Arab ada perbedaan antara ghufrun dengan afuun atau dengan afun. Ada perbedaan. Kalau minta ampun maka dosanya diampunkan,
tetapi masih tercatat di dalam catatan. Jadi sudah kuampunkan, kata Allah. Itu kira-kira begitu. Tapi tidak dihapus. Makanya nanti banyak hadis yang lain, Pak. Ketika di akhirat Allah memanggil orang-orang yang sudah diampunkan, dibuka catatan amal, lalu dia melihat dia pernah melakukan dosa ini. Kata Allah, ini di jam 7 pagi engkau menuju ke sini, kemudian engkau melakukan ini, melakukan itu lengkap catatan. Kalau kita bisa buat CCTV hari ini mengetahui kegiatan lengkap sampai detik ke berapa, maka bagi Allah itu hal yang kecil. Dia bisa melihat amalnya, lalu dia membenarkan, benar ya Allah, aku pernah melakukannya, engkau begini, engkau begitu, pernah. Lalu kemudian baru nanti di ujung Allah mengatakan, ku ampunkan dosa-dosamu, telah ku ampunkan dosa-dosamu, masuklah ke surgaku dengan ridhaku. Kan ada hadis, Pak, yang hadis disebut dengan hadis bitaqah. Ketika seseorang bertemu Allah, hadis sahih, lalu Allah menampakkan catatan amal dan dia melihat sepanjang pandangan melihat catatan amal, yang ada cuma dosa, sehingga dia betul-betul merasa ketakutan di atas amalan itu dan dia sudah hampir-hampir berputus asa. Ini dalam hatinya mungkin nyohan alaihi ka neraka. Kalau orang Aceh begitulah hatinya nanti, nyohan alaihi neraka alaihi. Dan setelah banyaknya dosa yang didampakkan, lalu kemudian Allah berkata, masih ada satu sisa amal salehmu, masih ada satu sisa amal salehmu. Dia langsung mengatakan, apa itu ya Allah? Lalu Allah menyuruh malaikat mengeluarkan satu amal salehnya dari catatan amal. Apa dia? Dikeluarkanlah kartu, tertulis kalimat la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan, inilah amal salehmu, engkau masih mengakuiku sebagai Tuhan yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Lalu dia berkata, ya Allah, apa gunanya satu kartu itu untuk menolong di antara dosaku yang banyak ini? Maksudnya dia merasa tak mungkinlah satu kartu itu bisa menolongnya. Dia hidup penuh dengan dosa. Di situlah Allah mengatakan kepada malaikat bahawa, wahai malaikat, letakkanlah kalimah la ilaha illallah itu, kartu dengan kalimah la ilaha illallah, di timbangan sebelah kanan, letakkan semua dosanya di sebelah kiri. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Ternyata kalimah itu memenangkan di atas timbangan. Lalu Allah berkata, ku ampunkan semua dosa-dosamu, masuklah ke surgaku. Begitu Nabi menjelaskan keadaan pengampunan Allah di akhirat. Makanya para ulama mengatakan bahawa kalau minta ampun, diampunkan, cuma masih ada catatan di dalam kitab Illiyin, dalam kitab Sijjin itu masih ada catatannya. Nanti diulang semua memori kita oleh Allah dan kita tahu persis kita melakukannya. Walaupun hari ini ketika kita singgah di satu hotel, kita selimuti mobil plat merah yang bertulis BL dengan kain yang tak nampak supaya kita tidak diketahui orang, tapi Allah membuka semua itu, ya. Jadi apa bedanya dengan afun, meminta maaf? Nah, di situ para ulama mengatakan, kalau bahasa meminta maaf dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah memohon dimaafkan. Artinya kalau sudah dimaafkan, maka selain diampunkan juga tidak ada lagi di dalam catatan amal. Jadi betul-betul dihapus, tidak ada lagi dalam catatan amal. Oleh karena itulah Nabi mengajarkan kalimah ini kepada Aisyah, dan nanti di malam-malam Lailatul Qadar, setiap malam Lailatul Qadar itu jangan lupa ucapkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, setiap waktu selama malam Lailatul Qadar. Nah, ini jemaah melakukan Allah bahawa kelebihan orang yang menunggu dari satu waktu salat ke waktu salat yang lain, salah satunya diampunkan dosa.
baik dosa kecil ataupun dosa besar, kalau dia sudah beriringan dengan masa taubatnya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa yarfa'u bihi ad-darajat, yaitu diangkat derajatnya. Ini derajat ini yang dimaksudlah derajat di surga, bukan derajat di dunia. Ada orang yang kadang-kadang terjebak dengan pikirannya sendiri. Setelah dia melakukan satu amal, lalu kemudian dia dinaikkan pangkatnya, lalu dia berkata kepada teman-temannya, ini berkat aku selalu menjaga salat jamaah, makanya lihat, aku sekarang sudah menjadi direktur, aku sekarang sudah jadi menteri, sekarang sudah jadi kepala dinas. Lalu dia merasa bahawa salah satu janji Allah melalui nabinya adalah diangkat derajat. Padahal sebelum dia menjadi pejabat, tidak banyak kesempatan berbuat dosa, tidak banyak kesempatan berbuat dosa. Kalau kita jadi orang biasa dengan gaji cuma 3,5 juta, lalu kemudian kita punya satu isteri, 3 orang anak, 3,5 juta itu mana cukup? Mau berbuat dosa, tidak ada kesempatan. Mau berzina, tidak sanggup bayar. Mau membeli benda haram, sabu itu 1 on, waduh macam mana? Aduh, pegang. Ini dah ada yang wajah-wajah sabih, wajah saleh semua ini. Enggak sanggup, enggak sanggup. Begitu sudah naik jabatan, gaji bertambah 3 kali lipat, itu belum lagi kena tunjang, belum lagi kemudian SPPD, kemudian belum ini, belum itu, uang tukin, uang macam-macam Pak, dalam sebulan bisa 15 juta, 20 juta. Semenjak itulah dia mulai bermaksiat. Makanya ada orang mengira naik jabatan adalah rahmat Allah, padahal itu malah ujian dari Allah. Cukup banyak isteri-isteri yang kemudian merasa menyesali setelah mendoakan suaminya naik jabatan. Dulu sebelum naik jabatan Pak, bersama isteri ni, oh Masya Allah, setianya kemana-mana berdua Pak, Nah, kemudian Sabtu Minggu jalan-jalan dengan sepeda, sampai isteri diikat kakinya ke depan agar tidak masuk ke jari-jari sepeda. Berdua makan rujak bersama Pak, itu sebelum dapat jabatan. Begitu sudah dapat jabatan, kemudian mulailah pikiran macam-macam muncul. Sudah. Tapi walaupun begitu, itu perbuatan halal menikah. Jadi kita jangan ribut-ribut Pak. Ada yang hari ini viral isteri yang keempat, kita jangan ribut, tinggal mengikuti jejaknya saja. Pak, tu apa kita ributkan orang yang menikah? Yang perlu diributkan itu yang berzina. Cukup banyak pejabat berzina yang diam-diam, dan itu kita tidak pernah ributkan. Begitu ada seseorang yang terkenal di kita menikah kali keempat, kita ribut, padahal menikah bukan berzina, dan itu dihalalkan dalam syariat. Apa yang menjadi keributan kita? Tidak ada celaan yang harus diberi. Kalau perlu beri pujian, kita cuma menggertak saja. Kan kita kan banyak gertak apa? Begitu ulangnya ke menyonat pen ke kunum kawin tinggal jom kawin. Itu mehen tertuh ya terima. Dia ingin 100 tapi takutnya 1000. Macam-macam. Itu yang bilang ike kunum kawin ike macam-macam kan. Bahasanya luar biasa. Sampai sekarang belum kawin. Yang diam-diam Pak, diam. Kalau pengajian diam-diam duduk di pojok, dahu-dahu, tiba-tiba sudah kahwin lagi, Masya Allah. Makanya saya meragukan yang diam-diam di belakang-belakang itu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi jangan salah-salah, jangan begitu viral kita celah hanjek kebut yang Madinah yang perlu kita celah. Jadi jemaah melakukan Allah, itu bukan judul kita, tapi yang mau kita katakan bahawa jangan kira naik derajat itu di dunia, karena bahaya. Naik derajat di dunia malah bertambah sombong, bertambah angkuh, takabur. Yang dimaksud di sini adalah naik derajat di surga.
Kenapa ada naik derajat di surga? Karena surga berderajat-derajat. Semua surga itu indah, Pak. Tak ada surga yang tak indah, semua indah. Cuma Allah tetap lebihkan sesuai dengan perjuangan di dunia. Maka kan sahabat bertanya kepada Nabi, surga itu levelnya gimana? Dalam hadis Nabi disebutkan apa? Surga itu ada yang di bawah, ada yang di bawah letaknya di tengah, ada yang di bawah letaknya di samping-samping, Pak. Artinya bukan langsung di tengah kota kalau bahasa kita hari ini, tapi di samping-samping, ya mungkin sekitar daerah-daerah Nisam Antara gitu kan, daerah-daerah yang pinggir-pinggiran, itu yang model di bawah. Lalu ada surga yang di atas, kata Nabi. Di situ para sahabat bertanya, berapa jauh antara surga yang di atas dengan surga yang di bawah? Tanya sahabat. Apa jawaban Nabi? Seperti engkau hari ini melihat bintang dari bumi, begitulah perbedaan tingkatan surga yang tinggi dengan surga yang di bawah. Nikmatnya tentu lebih. Di bawah saja nikmatnya luar biasa, tiada tara. Mungkin bagi kita yang level iman yang istilahnya biasa-biasa saja, kalau kita diputuskan masuk surga, maka mungkin kita akan berkata, alah, masuk surga aja udah lumayan, daripada masuk neraka. Tamang surga mendang kajian ilung hai ku fikir kan. Saya tidak sanggup, tidak mau saya mikir kali harus naik ke surga paling tinggi. Itu yang level iman biasa, Pak. Tapi kalau level iman ingin menikmati keindahan sempurna dalam surga, maka dia merindukan surga Firdaus. Makanya kan dalam satu hadis Nabi menyebutkan, kalau engkau minta surga, kata Nabi, maka mintalah surga Firdaus. Kalau doa tu, Pak, jangan minta ya Allah. Kalau engkau berikan surga, apapun boleh, yang penting surga ya Allah. Jangan begitu berdoa. Ya Allah, berikanlah aku, masukkanlah aku ke dalam surga Firdaus. Surga Firdaus itu surganya para nabi, surga tempat Nabi Muhammad berdomisili. Lalu sahabat bertanya, apakah itu hanya para nabi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak hanya para nabi. Semua orang yang berakhlak mulia, semua bisa mencapai derajat itu. Artinya surga itu derajatnya berbeda, kenikmatannya juga berbeda. Cuma ya ini bicara antara best of the best. Jadi bukan bicara yang buruk dengan yang dengan yang buruk dengan yang baik, enggak. Dan bukti kita ini bisa dinaikkan derajat, ada beberapa hadis. Di antaranya orang-orang yang membaca Quran di dunia, sering baca Quran di dunia. Nanti bagaimana Allah memperlakukan mereka? Jadi tiap hari pagi baca Quran, sebelum datang ke masjid awal-awal nunggu salat pegang Quran, nanti menunggu maghrib pegang Quran, terus hidupnya dengan Quran. Walaupun dia tidak hafal, tapi hidupnya dengan Quran. Apa kata Nabi? Rattil. Begitu kita divonis masuk surga, ternyata bukan surga pilihan yang biasa. Allah mengatakan, baca. Lalu naiklah. Setiap kali engkau baca naik, engkau baca naik. Bacalah terus sampai engkau berada di penghujung bacaanmu, itulah surgamu. Jadi yang sering baca Quran hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Masya Allah, Allah suruh baca kembali. Nanti naiklah, naik, terus naik sesuai dengan bacaanmu sampai berada di surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, ada orang tua, ada orang tua, seorang ayah dan ibu itu ketika dipilihkan surga oleh Allah, maka dia dinaikkan oleh Allah. Naik, begitu lihat surga ini, kata Allah, belum, naik lagi, terus naiklah sampai ke surga tertinggi. Lalu dia heran, dia bertanya, anna li hadza, ya Allah, kenapa engkau memperlakukanku semulia ini? Maksudnya kenapa engkau membuat kami kok begini? Dia nak nyangka dia diperlakukan istimewa oleh Allah. Apa jawaban Allah? Bi istighfari waladika lak. Inilah hasil istighfarnya anakmu untukmu. Maka hati-hati memelihara anak, ternyata mempengaruhi keadaan kita. Anak maksiat, kita meninggal dunia, hancurlah hidup kita, dunia akhirat. Dia ada anak-anak yang kurang ajar ke orang tua. Apa salah satunya, Pak? Ayahnya berhutang setelah meninggal, dia tak mau membayarkan hutang ayahnya, lalu memakan haram dengan mengambil hak
dari hutang orang dijadikan warisan. Padahal haram membagi warisan kecuali menyelesaikan 3 perkara. Uruskan jenazah, jadi utang uang si mayat, uruskan dulu jenazah untuk dirinya sendiri. Dalam fikih kalau kita baca apa, untuk mengurusi jenazah itu uang mayat pakai. Jadi kita jangan berbuat baik di situ. Isteri tak perlu, kenapa pakai penglom ada enggak? Anak-anak yang sudah kaya raya itu tak perlu berbuat baik di situ. Ambil uang mayat. Begitu suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk beli kain kafan, urus orang yang gali kubur, apapun ambil uang mayat. Makanya kita sebelum meninggal titipkan nomor PIN ATM ke isteri. Jangan terlalu cepat. Kalau tanda-tanda mau meninggal, kalau terlalu cepat malam kita titip, pagi habis semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, selesaikan hutang jenazah. Yang ketiga, selesaikan wasiatnya. Hutang selesai. Maka anak paling kurang ajar hari ini siapa, Pak? Ayahnya meninggal, ada orang datang menagih hutang, bawa bukti. Apa katanya? Ya, hanya urusan lo, itu bukan urusan saya, itu kan urusan ayah. Mana ada urusan, ini kan uang sudah turun ke kami. Padahal haram mereka makan uang itu. Begitulah tersiksanya orang tua. Kenapa punya anak seperti itu? Karakternya yang dibangun oleh si mayat sendiri. Mendapatkan anak saleh, Masya Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Maka itu naik derajat, Pak. Makanya orang tua ini heran, kok bisa dia begini diperlakukan oleh Allah? Ternyata karena mendapatkan anak saleh. Dia yang telah membuat mereka saleh. Mereka yang terus-terusan melakukan amal lalu dikirimkan ke orang tuanya. Mereka yang masih menyambung semua perkara dikirimkan ke orang tuanya. Nah, ini patut kita fikirkan di awal. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan kedudukan seperti ini, salah satunya perbanyaklah menunggu waktu salat. Baik, sebelum saya tutup, Pak, tidak lupa ingin saya ingatkan kembali, kita sudah mulai masuk 1 Sya'ban. Mulai dari hari ini sebenarnya disunnahkan berpuasa Sya'ban, dan sunnahnya kuat sekali. Hadis-hadis dari isteri Nabi Ummu Salamah, Aisyah itu mengatakan Nabi kadang-kadang berpuasa Sya'ban hampir seluruh bulan kecuali sedikit. Lalu ada hadis satu yang menyebutkan Rasulullah mengatakan iza intasafa Sya'ban, kalau sudah sampai pada pertengahan Sya'ban, fala tasumu hatta yakuna Ramadan, jangan lagi puasa sampai menjelang Ramadan. Nah, jadi disuruh berhenti di 15 Sya'ban. Tapi sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Walaupun begitu, ulama mengumpulkan hadis-hadis ini tentang puasa Sya'ban. Apa kesimpulannya? Bagi yang sudah terbiasa berpuasa sunnah sebelum Sya'ban, disunnahkan berpuasa Sya'ban dan boleh menyambung di atas 15 Sya'ban, berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Wajib berhenti 2 hari sebelum Ramadan untuk memuliakan Ramadan. Tak boleh sambung lagi itu. Itu yang sudah terbiasa puasa sunnah seperti Nabi. Makanya Nabi kata Aisyah, aku tidak melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan, illa qalila, kecuali sedikit. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka puasalah Sya'ban, berhentilah di 15 Sya'ban. Bapak Ibu, ini tanda bukti cinta kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang masih diberi umur panjang, yang masih punya kekuatan badan, berpuasalah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.